Buatlah kami mengerti, buatlah kami memahami, dan mampukan kami mentaatinya. Biarlah suara firman-Mu yang dibacakan dan diberitakan bergema di hati kami, melingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menyenangkan hati Bapa dengan mentaati firman-Nya. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar dan pemberita firman-Mu, melainkan terlebih lagi pelaksana firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab Minggu Advent yang keempat ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 hingga 45. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maranatha. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, andai kata kita gali dalam-dalam sampai betul-betul ke akarnya, sebenarnya hidup ini tinggal persoalan kita percaya pada perkataan siapa? Pada perkataan Tuhan atau perkataan yang bertentangan atau meragukan Tuhan. Cuma itu. Tinggal kita percaya pada perkataan siapa? Andaikan semua kerumitan hidup ini kita peras, kita sederhanakan, tersisa intisarinya, yaitu pertanyaan tadi, siapa yang perkataannya kita percayai? Dan apapun jawabannya, itulah yang menentukan
bagaimana kita menjalani hidup ini. Perhatikanlah kisah manusia di Taman Eden. Tuhan itu memberi kehidupan. Tuhan mengasihi. Tuhan memelihara manusia. Disertai pesan, perkataan Tuhan. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman. Nanti kamu mati. Kejadian 2 ayat 16-17. Dengan kata lain, kalau kamu menurut atau percaya perkataan Tuhan, kamu hidup. Tetapi apa yang terjadi? Bacalah Kejadian 3 ayat 1-5. Ular datang menabur benih keraguan pada perkataan Tuhan itu. Hei, pasti kamu enggak boleh makan semua buah-buahan di taman ini ya. Perkataan Tuhan di-switch, diputar balikkan. Setelah diberi jawaban yang meluruskan kembali apa perkataan Tuhan, ular berkata, enggaklah, masa kamu mati kalau makan? Sekali-kali tidak, kamu tidak akan mati. Perkataan Tuhan diragukan. Bukan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Perkataan Tuhan diganti sendiri. Anda lihat. Dan kisah selanjutnya kita tahu. Sejarah umat manusia ditentukan dari titik krusial ini. Manusia percaya pada perkataan siapa? Perkataan Tuhan atau perkataan si ular? Sampai sekarang, saudara-saudara, siasat si ular tetap sama, yaitu menggiring manusia menjauh dari percaya pada perkataan Tuhan, memutarbalikkannya, meragukan kebenarannya, menggantinya dengan perkataan yang palsu. Ya, sampai sekarang, melalui segala yang ditampilkan oleh kehidupan ini, si ular itu terus memainkan siasat ini. Tuhan berkata, kita ini dijaga seperti biji matanya. Tetapi ular berkata, Tuhan tidak sayang kamu, buktinya celaka dan kemalangan menimpamu. Tuhan berkata, kita ini sungguh berharga dan mulia. Ular berkata, masa? Buktinya orang mencemooh dan menghina kamu. Dasar kamu memang sampah, tak berguna. Tuhan berkata, kita dipelihara melebihi burung-burung di udara. Ular berkata, yang benar aja,
Buktinya usahamu terus merugi. Tuhan berkata, dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Ular berkata, "Hei, laki-laki kamu gagal, dasar nasibmu memang sial, hai pecundang." Tuhan berkata, Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Tetapi ular berkata, kalau engkau tidak ditinggalkan Tuhan, mana mungkin pengalaman seburuk ini menimpamu. Siasat itulah yang selalu dikatakan oleh si ular. Meragukan perkataan Tuhan, memutar-mutar balikkannya, dan kemudian menggantikannya. Nah, tinggal persoalannya, perkataan mana, perkataan siapa yang kita percayai? Itulah yang menentukan arah langkah kaki kita dalam hidup ini. Alkitab, saudara-saudara, penuh dengan cerita bagaimana Tuhan tidak jemu-jemunya memanggil manusia untuk lebih mempercayai perkataannya, firman-Nya, janjinya, dibanding segala situasi dan kejadian yang tampaknya suram dan tidak bersahabat. Tuhan selalu memanggil umatnya untuk hidup dengan janjinya, bukan dengan apa kata situasi. Abraham dipanggilnya beralaskan janjinya, sekalipun situasi yang dihadapi Abraham tidak bersahabat sama sekali. Alkitab selalu ingin mengatakan satu-satunya jalan untuk tetap selamat dan hidup adalah mempercayai Tuhan dan perkataannya, bukan tipu daya si ular. Kisah Maria dan Elizabeth adalah contoh ekstrim bagaimana kita sepatutnya hidup berdasarkan perkataan atau janji Tuhan. Bukan hidup didikte oleh kenyataan dan persoalan di hadapan kita. Mari kita membayangkan sejenak situasi Maria dan Elizabeth. Oh, jangan dibayangkan mereka itu menghadapi sesuatu yang mudah waktu itu. Sebaliknya, mereka itu diperhadapkan pada situasi yang menekan, yang menyudutkan mereka ke pojok perasaan malu yang luar biasa. Sebagai seorang gadis, Maria tiba-tiba mengandung tanpa sebuah pernikahan, sekaligus juga tanpa berhubungan dengan seorang pria pun. Sehingga tunangannya nyaris menceraikannya secara diam-diam. Apalagi masyarakat sekitar, cibir, cemooh, tatapan merendahkan, penghakiman yang tak kenal ampun, gosip menyebar, segala tuduhan tersebar, lengkaplah pokoknya.
Siapa yang tidak tertekan? Siapa yang tidak malu? Itu sebabnya Maria menyingkir dari kampung tempat tinggalnya Nazaret untuk sementara. Dia pergi ke rumah sanak saudaranya Elisabet, yakni sebuah desa di dekat kaki gunung yang dipercayai oleh tradisi sebagai desa Ain Karim namanya, yang terletak di barat daya kota Yerusalem. Ain Karim, sebuah desa dusun kecil. Maria pergi ke sana, menyingkir ke sana, dan Maria pergi kepada alamat yang tepat. Sebab Elisabet juga akrab dengan perasaan tertekan itu. Ia juga kenyang, merasa malu akibat bertahun-tahun menanggung beban sebagai seorang istri yang mandul, yang untuk zaman itu dipandang sebagai aib. Nah, perjumpaan kedua perempuan itu di desa Ain Karim direkam oleh Injil Lukas dengan indahnya dalam bacaan kita hari ini. Perjumpaan keduanya diberi bingkai penggenapan janji atau perkataan Tuhan. Janji bahwa janin di dalam rahim Elisabet sudah penuh dengan Roh Kudus sejak di dalam kandungan ibunya. Lukas 1 ayat 15, bunyi janji itu ada di situ. Sekarang digenapi dengan cara yang unik, yaitu tatkala ibunya berjumpa Maria, Maria memberi salam, Maria mengandung janin Yesus Kristus, maka janin di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan, dan itu membuat ibunya bernubuat. Ayat 41. Janji itu digenapi. Janin dalam kandungan Elisabet penuh dengan roh sejak dari dalam kandungan ibunya. Di sisi lain, bagi Maria, perkataan Tuhan kepadanya melalui malaikat Gabriel, Lukas 1 ayat 28 hingga 36, sekarang diteguhkan dalam perjumpaannya dengan Elisabet. Elisabet menubuatkan kehamilan Maria itu dan menyapa Maria dengan panggilan Ibu Tuhanku. Ayat 42 dan 43. Bahkan the big picture-nya adalah penggenapan janji Allah kepada dunia yang dikasihinya ini terjadi melalui kedua perempuan ini. Saudara sekalian, melalui episode ini, episode perjumpaan Maria dan Elisabet, Tuhan hendak menunjukkan kepada kita tentang bagaimana jadinya orang-orang yang menghidupi janji Tuhan itu. Bagaimana jadinya orang-orang yang menghidupi perkataan Tuhan dan bukan didikte oleh situasi. Sebab dari pihak Tuhan tidak ada yang perlu diragukan. Perkataan Tuhan adalah
kebenaran. Janjinya ya dan amin. Tuhan tidak mungkin ingkar dari janji firman-Nya. Dia itu Allah perjanjian, the covenant God, the faithful covenant God. Persoalannya bukan di Tuhan, persoalannya di kita. Pastor Max Lucado mengungkapkannya dengan bagus dengan kalimat ini. The question is not will God keep His promises, but will we build our lives upon His promises. Pertanyaannya bukan apakah Allah akan menepati janjinya, melainkan apakah kita akan hidup berdasarkan janji-janji Allah itu. Maukah kita percaya pada perkataan Tuhan dan hidup berdasarkan perkataannya itu? Saudara sekalian, pertanyaan kita sekarang, apa sih buahnya? Apa sih manfaatnya? Apa buahnya kalau kita ini hidup bukan berdasarkan apa kata situasi, tetapi berdasarkan janji Tuhan? Apa manfaatnya? Apa buahnya? Kisah ini menggambarkan kepada kita dua hal. Pertama, buahnya adalah kita tidak akan kedapatan malu atau dipermalukan. Siapa yang hidup di dalam dan berdasarkan janji firman Tuhan tidak akan dipermalukan. Lihat Elisabet. Pada akhirnya dia bisa berkata di pasal 1 ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Bagaimana Maria? Terlebih lagi. Maria yang tadinya seperti orang sudah kehilangan segala penghormatan dari pihak manusia, dilecehkan luar biasa, ternyata menjadi perempuan paling istimewa dari segala perempuan. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Begitu bunyi nubuat Elisabet tentang Maria. Yang terbukti di dalam sejarah. Maria memiliki tempat istimewa dalam sejarah penyelamatan dunia yang tidak tergantikan oleh perempuan manapun. Maria. Artinya, Tuhan itu tidak akan mempermalukan barang siapa yang berpegang pada janji perkataannya. Episode yang indah ini ditutup dengan perkataan apa? Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara sekalian, dalam pengalaman hidup saya dan keluarga, berulang kali pengalaman tidak enak, pengalaman buruk mengunjungi kami.
termasuk kehadiran orang-orang yang memang berniat untuk membuat kami malu atau membuat kami sampai habis sudah. Sehingga saya pun sempat beberapa kali tergoda untuk berhenti saja melayani. Dan lebih mempercayai perkataan si ular bahwa Tuhan tidak bersama saya lagi. Namun selalu saja ada suara firman-Nya melalui berbagai macam cara yang menguatkan hati saya, hati kami sekeluarga. Yang menggemakan janji penyertaan-Nya, yang menegur, menghiburkan, dan menguatkan. Sampai akhirnya, melalui segala kesukaran yang saya dan keluarga saya alami, kami melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu setia pada janji-Nya, dan janji-Nya itu tidak bercela. Dia tidak pernah mempermalukan kami. Oh, sungguh itu adalah kesaksian hidup kami. Janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara sekalian, di Amerika ini 15 tahun yang lalu tercatat 75% dari seluruh penduduknya mengaku percaya kepada Yesus. 75%. Sekarang 15 tahun kemudian prosentase itu menurun menjadi 63% saja. Apa yang terjadi? 15 tahun lalu jumlah orang yang mengaku tidak percaya Tuhan atau meragukan Tuhan mencapai 16%. Tetapi sekarang 15 tahun kemudian jumlah orang yang meragukan Tuhan itu meningkat menjadi 29%. Anda lihat, si ular tidak berhenti bersiasat. Terus berusaha membuat manusia meragukan Tuhan dan perkataan Tuhan. Itulah tipu dayanya dari dulu sampai sekarang. Fenomena ini mengingatkan kita untuk waspada. Jangan pernah mempercayai perkataan si ular dengan semua triknya seperti Hawa pada waktu itu. Tetapi percayailah dan hidupilah perkataan Tuhan. Taati firman-Nya. Berpeganglah pada ucapan janjinya seperti Maria. Jangan menjadi seperti perempuan bernama Hawa, tetapi jadilah seperti wanita bernama Maria, yang berkata, jadilah padaku seperti yang engkau mau. Maria yang berkata yes kepada Tuhan. Maria yang percaya bahwa janji Tuhan itu
ya dan amin. Buah yang pertama, kalau kita hidup di dalam janji Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Yang kedua, apabila kita hidup berdasarkan janji atau perkataan Tuhan, Tuhan akan mengirim orang untuk meneguhkan hati kita. Selalu Dia akan mengirimkan orang. Selalu akan ada orang yang diutusnya untuk meneguhkan dikala hati kita bimbang. Lihatlah pengalaman Maria. Tuhan memperjumpakan Maria dengan Elisabet, sanaknya itu. Yang seluruh ucapan Elisabet isinya adalah peneguhan hati yang menguatkan Maria. Be strong, Maria. Janji Tuhan sedang digenapi di dalam hidupmu. Selalu. Kalau Anda hidup di dalam janji Tuhan, Tuhan selalu akan mengutus orang yang akan meneguhkan engkau. Kepada Abraham, Tuhan mengirim 3 orang pria mengunjungi kemahnya, mengatakan, janji Tuhan tetap berlaku padamu. Tahun depan, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepada Musa, Tuhan mengirimkan Harun kakaknya dan Yitro mertuanya menguatkan hati Musa. Kepada Daud, Tuhan mengirimkan Yonatan, sahabatnya yang menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Kepada Maria, Tuhan mengirimkan Elisabet. Kepada Elia, Tuhan mengirimkan Elisa, muridnya. Kepada Paulus, Tuhan mengirimkan Barnabas, sahabatnya. Kepada Anda dan saya, Tuhan juga pasti punya utusan yang dikirimnya kepada kita masing-masing. Bisa jadi keluarga kita, bisa jadi sahabat kita, bisa jadi orang asing yang sebelumnya tak begitu kita kenal. Tuhan tidak pernah kekurangan orang untuk diutusnya menguatkan dan meneguhkan barang siapa yang mau hidup berdasarkan perkataan atau janji Tuhan. Di dunia ini saudara-saudara, kita memang menjumpai begitu banyak perkara dan kejadian yang bisa menjadi alat bagi si ular untuk menjauhkan kita dari perkataan Tuhan. Atau at least mulai meragukan kebenarannya. Semua kebenaran diputar balik. Kesukaran hidup, bencana, perlakuan jahat sesama, membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan, bukan? Itu trik siasat si ular. Apalagi kalau kita tidak bergaul karib dengan Alkitab, kita tidak tahu prinsip-prinsip kebenaran di dalamnya, dengan mudah otak kita akan diisi dengan kepalsuan. Prinsip-prinsip palsu akan kita telan mentah-mentah sebagai kebenaran. Oleh sebab itu, ujilah semuanya berdasarkan perkataan atau firman Tuhan. Ingat, pada akhirnya hidup ini kalau diperas sampai ke intisarinya,
Cuma tinggal pertanyaan, kita ini percaya pada perkataan siapa? Perkataan Tuhan atau perkataan yang diputarbalikkan oleh si ular? Hidup ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh kita mempercayai perkataan siapa. Kalau andai kata Anda dan saya harus memilih di antara dua orang. Pihak yang satu janjinya selalu luput, ingkar terus, serba berubah menurut cuaca. Sedangkan pihak yang lain selalu bisa diandalkan, selalu menepati janji. Mana yang Anda pilih? Sudah pasti yang perkataannya bisa diandalkan. Kita berani percaya dan meletakkan pengharapan kita pada pihak yang perkataannya kokoh, tidak tergoncangkan, bukan? Begitulah seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Satu-satunya perkataan yang pantas dipercayai, satu-satunya perkataan yang tidak mungkin diingkari adalah perkataan dari Dia yang memiliki karakter kesetiaan seperti Tuhan. Yang janjinya tidak mungkin goyah. Oleh karena itu, pilihlah dalam hidup ini dengan bersengaja. Buatlah komitmen tiap hari untuk lebih percaya pada janji Tuhan. Dan jangan mau didikte oleh kesulitan, situasi, atau persoalan apapun yang kita hadapi. Saya menutup khotbah ini dengan ucapan Pastor Max Lucado yang berkata begini, "We are building our lives on the promises of God. Because His word is unbreakable. Our hope is unshakable." Saya sangat suka kata-katanya. His word is unbreakable. So our hope is unshakable. We do not stand on the problems of life or the pain in life. We stand on the great and precious promises of God. Kita tidak berdiri di atas persoalan-persoalan dan penderitaan hidup. Kita berdiri di atas janji-janji yang berharga dan besar dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Kalau Anda membaca Alkitab dengan teliti, pernah ada seseorang yang menghabiskan waktu 1,5 tahun untuk merinci janji Tuhan di Alkitab. Dia menemukan ada 7.487 God's promises untuk semua situasi yang kita hadapi. Jadi bergaullah karib dengan firman-Nya, supaya Anda tahu janji apa yang Ia katakan kepada kita. Dan proklamasikan janji itu menjadi pegangan hidupmu menghadapi segala situasi. Dalam kekhawatiran, Tuhan punya janji untuk yang khawatir. Dalam kesedihan, Tuhan punya janji untuk yang dilanda kesedihan. Dalam kegagalan, Tuhan punya janji untuk mereka yang mengalami kegagalan. Dalam segala situasi,
Dia punya janji yang bisa dipercayai untuk kita pegang. Oleh karena itu, hiduplah dalam janjinya. Jika kita sungguh menantikan Tuhan datang, berpeganglah pada perkataan Tuhan. Hidupilah janji-janji Tuhan. Selamat memasuki Minggu Advent keempat menjelang Natal ini. Amin.